Halo guys, assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Iin. Hari ini aku mau coba 2 mie instan yang belum pernah aku coba. Yang pertama itu dari produk Indonesia, kesukaan kita semua, Indomie. Tapi ini yang rasa fiery chicken. Yang satunya lagi itu dari produk luar, Nissin. Ini yang rasa hot chicken. Tapi sebelumnya aku buat dulu ya, sambil nanti kita cerita-cerita tentang pengalaman aku. Apakah kalian punya pengalaman yang sama? Nanti kalau punya pengalaman yang sama, komen saja di bawah. Oke guys, aku mau buat mie instannya dulu. Oke guys, mie-nya sudah kita buat kayak gini ya dalamnya. Belum aku garu dulu ya. Ini yang pertama. Harum banget, harum sambal sih kayaknya. Yang Indomie ini dia pedas. Dan ini yang kedua, bumbunya dia lebih banyak ya. Ada sayur-sayurnya juga. Ada garpunya, lucu. Kalau yang ini garpunya kayak pop mie pada umumnya lah. Aku garu dulu ya guys, sampai bumbunya meresap. Kalau dibilang yang mana lebih aromanya lebih kelihatan pedas, yang ini sih. Tapi aku nggak tahu sih rasanya yang mana lebih pedas, karena ini juga pertama kali aku nyobain. Kalau tekstur mie-nya berbeda ya, ini agak besar gitu teksturnya. Kalau yang ini dia tuh agak pipi gitu. Mari kita mencobanya. Kita pakai garpu aja ya guys. Walaupun ini dikasih sumpit yang ini, tapi kita pakai garpu aja. Yang mana dulu? Yang ini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba sambil kita cerita-cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Aroma sambalnya guys, luar biasa, menyengat. Aku sediain air putih ya, untuk menetralisir supaya bisa rasa yang ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih pedas yang ini sih. Padahal kalau mau dilihat merahnya sama sih, tapi ini aroma pedasnya lebih keluar. Suka yang mana? Ya, sebagai warga Indonesia pasti lebih suka yang merek ini.
merek Indomie. Wajar-wajar kan guys lebih suka yang merek Indomie karena dari kecil kan kita sudah terbiasa makan Indomie, sedangkan kalau yang merek ini dari luar aku makannya tuh nanti pada saat kuliah. Itu pun juga pertama kali aku makannya rame-rame sama teman-teman aku kan. Maaf ya guys, tadi terpotong karena memori HP ku full. Jadi waktu kuliah aku baru coba ini. Itu pun aku makan rame-rame sama temanku 2018. Bukan kuliah sih, itu hari aku sudah koas atau profesi atau PPDH. Jadi aku baru banget cobain mie yang dari luar itu. Kemudian kita sambil cerita-cerita ya pengalaman kalian di titik terendah. Kalau pengalaman aku di titik terendah itu terjadi di tahun 2024. Tapi pada saat itu hal yang aku syukuri adalah dengan adanya kejadian itu yang dulu di masa lalu, di tahun lalu, aku sekarang bisa bikin konten seperti ini, yang belum tentu ketika kejadian di titik terendah itu tidak terjadi, belum tentu aku bisa bikin konten seperti sekarang, karena aku tuh anaknya slow banget dan cuek banget. Jadi let it glow aja, apapun itu aku kayak ya udahlah. Tapi waktu 2024 itu sesungguhnya itu adalah titik terendah di mana betul-betul aku sakitnya minta ampun, dan aku mau berusaha untuk keluar dari keterpurukan itu. Akhirnya aku mencoba keluar dari zona nyaman aku itu dengan cara ya mulai cari kesibukan. Yang tadinya nonton podcastnya orang, yang tadinya lihat updateannya orang. Kemudian aku sempat berpikir kan, ya bagaimana ya kalau misalkan aku aja yang dinonton sama orang-orang. Dan akhirnya singkat cerita, tahun 2025 ini sekitar bulan berapa ya, Februari, Maret atau April, aku lupa, yang penting awal-awal tahun, teman aku di kantor lagi live gitu. Tapi masalahnya aku kan itu orangnya di tengah-tengah ya, ambivert, nggak suka terlalu bagaimana sekali ke orang lain, kayak nggak extrovert banget, nggak introvert banget. Terus kalau misalkan orang live kan pasti banyak yang tanya-tanya kan. Terus kata temanku juga, dia dari live-nya ini live di aplikasi TikTok ya. Katanya dia live di situ, dia enak, bisa menghasilkan juga karena biasa ada yang gift-nya tuh bisa diubah ke uang. Dan pada saat itu aku memang lagi cari bagaimana sih caranya supaya kita bisa tampil, kemudian kita juga bisa menghasilkan cuan tapi melalui sosial media. Akhirnya aku carilah di aplikasi TikTok itu, dan aku bertemulah dengan namanya afiliator. Jadi aku jadi afiliator, aku lakukanlah live. Akhirnya aku live itu kan, aku live menematkan keranjang kuning sambil live juga. Biasa teman-temanku masuk itu tanya-tanya. Pada suatu hari aku sematkan keranjang kuning kan di live aku, tiba-tiba ada loh yang bertanya, "Kak, itu hari aku sematkan sepertinya mukena. Kak, mukenanya dikirimnya berapa lama?" Dari situlah aku mengerti bahwa ternyata ketika aku live dan aku sematkan keranjang kuning, ada kok orang yang memperhatikan apa yang kita jual. Akhirnya aku belajar lagi tentang afiliator itu. Kemudian aku belajar lagi tentang bikin video untuk afiliator itu, dan akhirnya dari situlah sekarang aku mengembangkan lagi dengan apa yang aku miliki ke dunia YouTube ini, seperti itu. Jadi buat kalian di luar sana yang hari ini
berada di titik terendah. Pesan aku hanya satu guys, kalian gak usah menyerah dan tetap semangat. Karena kenapa? Roda ini terus berputar, kita tidak pernah tahu titik terendah itu menyelamatkan kita dari apa yang kurang baik di depan sana, atau bisa titik terendah itu menjadi salah satu alasan untuk kita menjadi lebih baik lagi dari diri kita yang dulu lagi. Begitu. Aku udah kepedisan guys. Next kita cerita-cerita lagi ya. Hari ini sampai itu dulu. Mie-nya belum habis, tapi tenang aja, di rumah banyak orang yang bisa menghabiskan mie ini. Kalau kalian suka video ini, kalian komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe YouTube aku. Dan aku juga minta saran ke kalian, makanan apa lagi yang perlu aku coba. Oke, dadah semuanya. Assalamualaikum.